Ya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di kandang bebek manidak. Itu kandang petelur, bebek petelur dengan sistem kandang kering. Apa itu kandang kering? Mari kita simak. Selamat datang di kandang manidak. Konsep kandang kering adalah konsep yang dikembangkan untuk memaksimalkan hasil produksi telur bebek, karena isu yang sudah berjalan di kalangan masyarakat dengan pola lama, pola tradisional itu adalah usaha bebek itu tidak profit. Karena apa? Karena tidak bisa menyesuaikan antara pakan dengan hasil panen. Atau isu yang lain adalah bau kandang, terutama bau kandang, terutama kalau semisal kita menginginkan untuk berproduksi telur bebek tapi di kalangan perkampungan atau di dalam rumah yang saling berdekatan, itu ada resiko, ada komplain di masyarakat, itu resikonya besar. Dengan pengembangan konsep kandang kering ini, kita akan bisa meminimalkan bau. Karena apa? Karena kotoran bebek itu setelah minum itu masuk ke jerambah ini. Dari jerambah ini, kotoran ini bisa disiram ke bawah dan nanti diteruskan ke septic tank. Jadi tidak ada kotoran yang mengendap di sini atau istilahnya itu bercampur dengan air dan nanti akan menimbulkan amoniak naik. Itu yang pertama. Yang kedua itu ini sekam itu harus berganti dengan berkala, karena kalau kita terlambat mengganti sekam, itu akan menimbulkan sekam itu basah dan akan menimbulkan bau. Kalau kita kecil mungkin kita sering mendengar bebek itu senang berenang. Ya kawan-kawan, memang bebek itu suka berenang, tapi tidak suka berendam terlalu lama. Berendam terlalu lama atau mempunyai bertempat dengan kandang yang basah, itu akan meningkatkan tingkat stres. Tingkat stres pada bebek itu akan menurunkan hasil telur. Untuk waktu yang tepat dalam pemanenan telur bebek itu adalah di pagi hari, itu baiknya itu setelah subuh, karena itu akan meminimalkan kerusakan pada telurnya. Karena telur bebek itu seringnya berkumpul, sehingga kalau semakin siang itu akan semakin meningkatkan risiko kerusakan, karena akan terjadi interaksi atau pertumpukan serat telur dengan telur. Ya, sedikit akan saya perlihatkan posisi telur. Kenapa kita harus memanen telur itu semakin pagi semakin bagus. Telur kandang kering seperti ini akan bercampur, sehingga kalau kita terlambat atau kesiangan memanen, itu resiko berbenturan itu semakin besar. Ini benar-benar kata orang-orang itu gambling. Diisi bayah, saya nekat isi bayah, saya sebelah sini itu full bayar di sana menjelang puasa, dan alhamdulillah itu kita bertemu di bulan yang memang mendukung hasil penjualan, karena kita di saat produksi itu tumbuh maksimal, harga telur juga lagi naik-naiknya. Fungsi dari adanya sekat bebek ini adalah untuk mempermudah dalam pantauan harian.
Ini dibuat per petak, anggaplah ini 30 30 30. Kita akan lebih mudah memantau 30 ekor bebek per petak daripada nanti dibuat tanpa petak. Ini dalam satu kandang anggaplah ini 400, kita disuruh memantau 400 ekor bebek dengan kendala-kendalanya itu kita susah. Mungkin bisa tapi susah. Tapi kalau bisa dibuat seperti ini per petak, itu nanti kita bisa lebih mudah. Kita lebih mudah memantau 30 ekor bebek dalam satu petak daripada kita harus memantau 400 bebek dalam satu lingkupan kandang ini. Dan jangan lupa untuk mencatat di buku kecil lah, di buku yang sederhana. Jadi kita akan bisa melihat adanya perkembangan harian. Misal dari hari kemarin ada berapa, hari ini berapa. Karena apa? Karena biasanya itu di samping adanya molting, itu ada telur bebek yang terpendam. Kalau kita tidak mencatat itu biasanya kita lupa. Ada telur bebek yang seharusnya mungkin kemarin ada 25 butir. Hari ini kita baru mengambil 24. Ada satu yang terpendam, kita nggak tahu. Kalau kita tidak mencatat, kita nggak tahu. Ada satu telur bebek yang terlewatkan. Nanti entah itu terkubur atau nanti pecah, kita nggak tahu. Itulah fungsi pencatatan harian.